Oke, halo semua. Halo, Halo Bu, halo Bu. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah ana bi khair Bu. Sehat. Oke, Alhamdulillah. yang lainnya baik juga ya semua. Alhamdulillah Baik, baik. jadi teman-teman di sini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Biasanya siapa nih yang memimpin doa? Galuh Bu. Galuh? Yuk, boleh Galuh. Ya, baiklah sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwasanya kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, teman-teman di sini sudah pernah mengikuti layanan konseling kelompok belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah. Nah, karena teman-teman di sini sudah pernah mengikuti layanan konseling kelompok, jadi Ibu tidak perlu menjelaskan ulang ya apa itu layanan konseling kelompok. Nah, teman-teman di sini dalam layanan konseling kelompok biasanya itu kan kita tahu ya, teman-teman harus sukarela. Nah, maksud dari sukarela di sini teman-teman tidak ada paksaan ya. Di sini apakah ada yang merasa terpaksa? Alhamdulillah Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Jadi benar-benar dari teman-teman ya, keinginan teman-teman untuk mengikuti layanan konseling kelompok ini. Kemudian selain itu juga dalam layanan konseling kelompok di sini teman-teman itu harus terbuka ya, maksudnya terbuka di sini nanti dalam menyampaikan masalahnya tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman harus terbuka seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Oke. Bu. Selain itu juga, nah dalam uniknya di layanan konseling ini kita memiliki ini ya. Jadi teman-teman itu tidak boleh menyebarluaskan apa yang sedang dialami oleh teman-teman. Maksudnya teman-teman di sini mampu merahasiakan ketika ada teman-teman nanti yang menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, nanti kalau sudah selesai layanan ini, teman-teman tidak boleh tuh cerita ke teman-teman yang lainnya. Hanya cukup di room ini gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Siap Bu. Oke, alhamdulillah bisa ya. Nah, dalam layanan konseling kelompok ini juga kita memiliki kontrak dalam pelaksanaan layanan konseling ini. Biasanya itu 1 kali 30 atau 40 menit. Nah, kira-kira teman-teman di sini sepakatnya berapa menit nih? 1 kali 30 menit Bu. Ya Bu, saya juga setuju. Saya juga Bu, kayak Nurul Bu. Oke, kalau dari Mbak Rara gimana? Iya Bu, setuju sama kayak yang lain. Oke, jadi pelaksanaan layanan konseling kelompok ini berkisar waktu antara 1 kali 30 menit, ya. Malah jadi Jawanya keluar ya. Jadi 1 kali 30 menit, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Nah, di sini teman-teman sudah kenal semua belum? Sudah ya, ini kan dari kelas 11 IPS. Gimana? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Oh, sudah. Tapi sama Ibu kenal nggak? Belum Bu. Belum. Kenal Bu. Lo kan sudah sering ikut layanan, masa belum? Mbak Galuh baru pertama kali atau bagaimana nih? Iya Bu, baru pertama. Galuh nggak pernah memperhatikan kayaknya ya Bu. Banyak masalah. Bu, Mbak Galuh kurang ini Bu. Nggak pernah masuk Meet. Oh, nggak pernah masuk Meet. Alhamdulillah, berarti ini perdana ya.
Mungkin Mbak Galuh bisa memperkenalkan diri dulu nih. Tapi yang teman-teman lain sudah pada kenal ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, boleh diperkenalkan dulu Mbak Galuh siapa nih? Asriani nih di sini tulisannya. Ya, baiklah, perkenalkan nama saya Galuh Mailin Astiani. Saya berasal dari Palembang. Oke. Nah, Mbak Galuh di sini sudah kenal belum sama teman-teman yang lain? Belum, Bu. Belum ya. Mbak Galuh dari kelas 11 IPS berapa? Kok IPS toh? Ya Allah, maaf. Dari 11 TKJ berapa? 2, Bu. Oh, 2. Oke. Kalau Mbak, yuk dilangsungkan ya perkenalan yang lain dari Mbak Nurul mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Nurul, asal Palembang. Kelasnya 11 TKJ berapa, Mbak? 1, Bu. Oke, 1. Dari Mbak Rara mungkin? Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Sahrusi. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Sekelas Oh, sama Mbak 1. Nurul. Oke. Kalau Mbak Miranda ya? Nih, yuk diperkenalkan. Ya, Bu. Nama saya, teman-teman, saya namanya Miranda Sukmawardani. Bisa dipanggil Miranda. Saya dari Purbalingga, Ngapak. Oh, ngapak ya. Dari Nggih, kelas Bu. 11 TKJ berapa, Mbak? Saya TKJ 5, Bu. Oh, weh, di ujung sendiri no kelasnya, Mbak. Iya, Oke. What? Apa? yang di pojok, Bu. Iya, nah, jadi layanan konseling ini juga nanti bisa teman-teman menambah relasi temennya ya. Jadi nggak cuma kenal dari satu kelas saja gitu ya. Oke, nah ini kan sudah perkenalan nih dari teman-teman. Perlu kenalan juga nggak nih dari Ibu? Perlu, Bu. Perlu ya, karena Mbak kan Galuh, biasanya, Mbak Galuh belum kenal, Bu. oh iya, kan biasanya guru BK-nya itu kan nggak cuma Ibu ya, ada guru BK yang lainnya. Nah, di sini Ibu ingin memperkenalkan diri, nama Ibu Dwi Suranti. Teman-teman bisa panggil dengan nama Ibu Dwi. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, di sini teman-teman apakah sudah siap untuk mengikuti layanan konseling kelompok? Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap? Oke, sudah siap ya. Nah, baik teman-teman semua, kita ketahui ya pada kondisi seperti ini ya, pandemi teman-teman, sekolah daring ya, itu pasti banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman. Nggak hanya teman-teman saja, bahkan seluruh siswa tidak hanya siswa ya, siswa ataupun mahasiswa di seluruh dunia ya, bahkan karena ini kan pandemi. Nah, pastinya ada kesulitan-kesulitan baik itu dalam masalah belajar ataupun sosialnya ya, sosial ataupun pribadinya. Nah, di sini Ibu sesuai dengan asesmen yang sudah kita isi sebelumnya, di sini banyak sekali dari teman-teman yang mengalami masalah pribadi ya. Nah, contohnya Ibu ya, contohnya Ibu mungkin kurang percaya diri dalam dalam melakukan sesuatu seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa menceritakan nih masalahnya apa yang sedang dialami oleh teman-teman. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kira-kira dari siapa dulu nih? Dari Mbak Nurul atau siapa nih yang mau mengungkapkan masalahnya? Saya dulu saja, Bu. Oke, dipersilahkan Mbak Galuh. Ya, kalau saya biasanya mengalami ini, Bu, hilangnya kepercayaan diri pada saat presentasi seperti itu, Bu. Karena ya gimana ya, Bu, ya grogi gitu, Bu. Kalau presentasi di depan kelas dan di depan orang banyak. Oke, dari Mbak Galuh ini kurang percaya diri ya Mbak Galuh. Kalau di dalam kan sekarang belajarnya daring nih. Nah, daring itu apakah masih sama kurang percaya diri ketika presentasi melalui video seperti ini? Iya, Bu, sama saja, Bu. Soalnya kalau presentasi
melalui daring kan juga sendiri-sendiri, Bu. Jadi sama saja rasanya. Oke. Nah, kalau dari yang lain nih, apa yang sedang dihadapinya? Mungkin dari Mbak Mutiara dulu ya, disilahkan. Oh iya Bu, baik Bu. Kalau dari saya sendiri memiliki kendala terkait semangat belajar Bu. Karena adanya pandemi ini, jadi semangat belajar saya sangat berkurang. Oke, Karena kita sendiri kan belajarnya dari rumah atau daring, sehingga memiliki banyak problem, masalah dari mulai hilang sinyal, belum masalah-masalah yang lainnya seperti itu Bu. tapi sejauh ini masih bisa mengikuti tidak, Mbak? Masih Bu, selalu diusahakan untuk itu. Oke, udah bagus ya, alhamdulillah. Kalau dari Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul? Saya kendalanya sama seperti Mbak Galuh, Bu, kurang percaya diri dalam presentasi juga. Karena mungkin kurangnya persiapan dari materi juga, Bu. Terus persiapan dari diri kita juga belum belajar atau bagaimana seperti itu. Dan rasanya ketika presentasi offline dan online itu juga sama, Bu. Kurang percaya diri. Seperti itu, Bu. Makasih. Oke, jadi dari Mbak Nurul ini kurang lebih sama ya, kayak Mbak Galuh, kurangnya percaya diri gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Miranda nih yang paling cantik. Yuk. Saya sama Bu, seperti Mbak Rara, Bu, kurang hilangnya rasa semangat gara-gara pandemi COVID. Semangat belajar saya seperti hilang ditelan bumi dan kadang-kadang semangatnya up and down gitu, Bu. Bahasanya sangat dalam ya. Iya, Jadi Bu. malas kurang semangat dalam belajar seperti itu ya intinya. Iya, Bu. Apalagi pandemi seperti ini kan kita tidak ketemu sama kawan-kawan, tidak ketemu dengan dosen secara langsung gitu kan, Bu. Padahal kan ketemu kalau misalkan sama teman-teman kan bisa buat semangat kita dalam belajar. Iya, benar. Nah, jadi kalau permasalahan dari Mbak Miranda ini tadi sama kayak Mbak Mutiara ya. Jadi kurangnya semangat belajar. Nah, kalau Mbak Nurul dan Mbak Galuh ini kurangnya percaya diri. Nah, ini seimbang nih, ada dua nilai ada dua orang yang masalahnya sama terkait kepercayaan diri. Nah, ada dua orang juga yang mengalami masalahnya sama terkait kurangnya semangat belajar. Nah, kira-kira dari teman-teman nih masalah mana dulu nih yang akan kita bahas yang paling urgent lah sekiranya. Urgent itu yang paling penting gitu dalam belajar, mana yang ingin kita bahas? Mungkin masalah itu Bu, penurunan motivasi belajar. Motivasi belajar. Kalau dari yang lain bagaimana? Kurangnya percaya diri, Bu. Percaya diri. Oke, kalau dari Mbak Miranda? Sama, Bu, seperti yang lain, Bu. Ini soalnya dari Mbak Galuh kan pengennya di semangat belajar. Kalau Mbak Nurul dan Mbak Mutiara ini di kurangnya percaya diri. Kalau Mbak Miranda maunya yang mana? Semangat belajar, Bu, soalnya itu masalah saya, Bu. Oh, semangat belajar nih ada dua-dua lagi nih. Kita fixkan aja. Kalau enggak dari Ibu ya tambahan ya. Kalau kan semangat belajar itu nanti bisa dari teman-teman. Nah, kita kan nanti sesi konseling ini tidak hanya pertemuan pada kali ini, bisa di minggu ke depannya lagi. Nah, kalau hari ini kita bahas terkait kepercayaan diri bagaimana? Karena kan dari teman-teman di sini masih dalam proses belajar nih. Nah, kadang kan masih sering presentasi. Nah, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri? Kalau kita pada pertemuan kali ini membahas terkait kepercayaan diri bagaimana? Boleh Bu, setuju. Setuju ya? Oke, alhamdulillah. Jadi setuju. Nah, tadi di sini yang memiliki masalah kepercayaan diri itu dari Mbak Galuh dan Mbak Nurul Hasanah ya.
Nah, jadi kita akan mengulik terkait Mbak Nurul dan Mbak Galuh nih permasalahannya. Nah, nanti Mbak Mutiara dan Mbak Miranda bisa menyimak bagaimana terkait kepercayaan diri itu dan bisa memberikan masukan-masukan. Nah, untuk minggu kedepannya nanti kita bisa bahas ke permasalahan yang lainnya. Nah, oke, coba Mbak Nurul dan Mbak Galuh. Dari Mbak Nurul dulu ya, Ibu tanya. Biasanya itu mengapa sih kok Mbak Nurul itu mengalami kurang percaya diri ketika presentasi? Apa yang dirasakan gitu? Masih di unmute Mbak Nurul? Karena masih malu-malu Bu, karena dilihat sama teman-teman. Walaupun offline juga kita kan di depan ya Bu, dilihat teman-teman. Nah, terus online ini juga kita menggunakan Google Meet atau Zoom, juga dilihat teman-teman. Jadi itu Bu, malu. Terus mungkin kurangnya menyiapkan materi seperti itu Bu. Oke. Kalau Mbak dari Mbak Galuh ini, mengapa sih kok bisa apa yang dirasakan? Mengapa kok bisa malu? Kok malu? Apa kurang percaya diri gitu dalam presentasi atau melaksanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepercayaan diri itu? Kalau saya sama dengan Mbak Nurul, Bu, masalahnya masih suka grogi kalau dilihat orang banyak kayak gitu, Bu. Grogi ya, jadi grogi terus karena malu. Apa dari teman-teman dari Mbak Nurul dan Mbak Galuh ini kayak merasa takut atau tidak ketika melaksanakan presentasi? Iya Bu, takut salah kayak gitu Bu. Oke. Nah, dari tanggapan dari Mbak Nurul dan Mbak Galuh nih, kira-kira dari Mbak Mutiara Syahrusi dan juga Mbak Miranda, pastinya kan Mbak Mutiara dan Mbak Miranda pernah melakukan presentasi ya. Nah, itu Mbak Mutiara pernah nggak sih merasakan kurang percaya diri gitu? Oh, Dari pernah Mbak Bu. Mutiara dulu. Saya sering merasa seperti itu juga. Iya Bu, saya sering merasakan seperti itu juga, kurang percaya diri saat presentasi. Tapi saya mengatasi banyak cara untuk saya atasi masalah tersebut Bu. Seperti menyiapkan hal yang ingin dipresentasikan dengan matang, mempersiapkannya jauh-jauh hari, dan sering-sering kalau untuk yang teman-teman yang baru belajar presentasi, sering-sering belajar, bisa belajar seperti depan kaca, seperti itu Bu. Oke, sudah bagus sekali ya itu persiapannya. Nah, dari Mbak Miranda nih, pertanyaannya sama yang diberikan oleh Mbak Mutiara. Pastinya kan pernah tuh mengalami kurang percaya diri. Itu bagaimana yang dirasakan oleh Mbak Miranda, terus kemudian apa yang dilakukan supaya Mbak Miranda itu percaya diri ketika melaksanakan presentasi, ataupun mungkin Mbak Miranda ini sepertinya sering terlihat ini ya, menjadi MC ya. Nah, itu pasti kan percaya dirinya lebih tinggi nih dari teman-teman yang lainnya. Itu bagaimana? Iya Bu, jadi kadang saya walaupun sering ngomong di depan umum, maksudnya lebih sering misalkan saja MC gitu Bu, tapi saya juga sering kadang tidak percaya diri karena saya berpikiran kadang apa yang saya lakukan di depan umum, di depan stage itu akan ada kesalahan dan akan ada kekurangannya, seperti itu Bu. Jadi saya sedikit kurang percaya diri. Ya, kemudian dari ketidakpercayaan diri itu, Mbak Miranda kan pastinya pernah merasakan percaya diri itu. Nah, itu apa saja sih yang dilakukan oleh Mbak Miranda supaya Mbak Miranda itu percaya diri? Biasanya saya hal-hal kecil yang sebenarnya itu tidak terfikirkan sih Bu untuk menambah kepercayaan diri saya. Misalkan seperti melakukan hal-hal yang saya senangi sebelum saya, misalkan saya nge-MC, sebelum saya nge-MC, ataupun
hal-hal yang perlu dipelajari lagi ketika akan presentasi gitu. Terus saya juga harus meyakinkan diri saya bahwa diri saya itu bisa untuk melakukan apa yang akan saya lakukan, seperti itu Bu. Itu uh, salah satu hal yang membuat saya percaya diri dan yakin dengan diri saya sendiri. Oke, sudah sangat bagus ya. Nah, kemudian dari Mbak Nurul dan Mbak Galuh nih. Nah, kan tadi Mbak Mutiara sudah menceritakan tuh bagaimana bisa percaya diri, terus kemudian Mbak Miranda juga bagaimana bisa percaya diri. Nah, dari Mbak Nurul dan juga Mbak Galuh, ada tidak usaha dari Mbak Galuh dan Mbak Nurul untuk meningkatkan kepercayaan diri? Ada, Bu. Ada, Bu. Yuk, boleh dari Mbak Galuh dulu sepertinya, disilakan. Kalau saya, caranya meningkatkan kepercayaan diri saya itu ya dengan bicara dengan diri saya, Bu, ya. Misalkan, ayo Galuh, kamu pasti bisa. Gitu, Bu. Oke, itu juga sangat bagus ya untuk lebih percaya diri kepada diri sendiri, kemudian nanti bisa diterapkan ke ketika presentasi ataupun yang lainnya bahwa kita itu bisa gitu ya. Kalau dari Mbak Nurul bagaimana? Kalau saya sendiri mungkin perbanyak berlatih ya Bu dalam presentasi. Contohnya berlatih di depan kaca, ngomong sendiri, seperti itu Bu. Oke, itu sangat baik ya. Jadi kita bisa berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dari yang sudah teman-teman sampaikan nih, kiat-kiatnya ataupun yang lainnya, di sini ada mungkin satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ada? Ayo mungkin dari Mbak Galuh, Mbak Nurul. Oke, karena belum ada ya. Nah, dari teman-teman tadi yang sudah sampaikan, Ibu ada tips nih buat mungkin terutama dari Mbak Nurul dan Mbak Galuh ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Yang pertama bisa dilakukan dengan oh ya, tadi kan Mbak Nurul menyampaikan dan Mbak Galuh bahwasannya kurangnya percaya diri itu karena kurangnya ini ya persiapan. Ya, pastinya pertama karena teman-teman tuh kurang persiapan, kurang memahami materi, kemudian juga kurangnya yakin pada diri sendiri gitu, sehingga teman-teman tuh merasa malu dan juga takut ketika kayak menunjukkan sesuatu ke contohnya presentasi itu. Jadi ketika presentasi ataupun yang lainnya, ini adalah tips dari Ibu ya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi teman-teman yang pertama itu berlatih ya, bisa berlatih seperti yang dikatakan oleh Mbak Nurul, berlatih di depan kaca. Nah, itu bisa tuh bagus ya. Kemudian mempersiapkan materi ataupun yang akan dibahas ketika pelajaran ataupun apa yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Nah, itu bisa dilatih dari sebelum-sebelumnya. Kemudian terutama saat ini yang paling penting ya, yaitu belajar ya. Belajar. Nah, itu paling utama. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak akan bisa seperti itu kan? Ya, kemudian banyak-banyak literasi juga. Nah, dari teman-teman nih, selain Ibu sampaikan tadi, ada nggak yang ingin menanggapi terkait kepercayaan diri? Mungkin dari Mbak Nurul dulu nih, karena kan tadi dari permasalahan Mbak Nurul, apa sih yang sudah didapat dari proses layanan konseling ini tadi terkait kepercayaan diri? Jadi itu tadi ya,
dalam menanggapi tentang kepercayaan diri tadi, kita memang harus benar-benar belajar terlebih dahulu. Kita harus menyiapkan, seumpamanya kita mau presentasi, kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu dengan matang, terus belajar dengan adanya presentasi di depan banyak orang seperti itu. Nah, untuk berlatihnya seperti sudah saya jelaskan tadi, sudah saya bicarakan, kita harus banyak-banyak berlatih dengan berkaca. Itu kan termasuk juga kita berbicara dengan diri kita sendiri ya. Contohnya diri kita sendiri itu anggap saja orang lain seperti itu ya. Nah, seperti itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Seperti itu. Terima kasih. Bu, buka dulu, Bu. Oh ya, mohon maaf ya, masih di unmute ternyata. Kalau dari Mbak Galuh bagaimana nih? Halo Mbak Galuh. Oh iya, Bu, maaf. Kalau dari saya mungkin, Bu ya, kita tuh harus yakin kepada diri kita sendiri dengan cara berlatih sebelum mengerjakan sesuatu. Kita tuh pokoknya harus banyak latihan ya, Bu ya, seperti itu. Kita harus yakin kepada diri kita bahwa kita tuh bisa. Seperti itu, Bu. Oke, sudah sangat baik ya. Tidak terasa ternyata waktu kita sudah hampir 30 menit ya teman-teman. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana sih kesan dan pesan dari teman-teman mengikuti layanan konseling kelompok ini? Karena tadi dari Mbak Nurul dan Mbak Galuh sudah banyak bicara, mungkin dari Mbak Rara dan Mbak Miranda bisa menyampaikan nih kesan dan pesannya dalam mengikuti proses layanan konseling ini. Mungkin dari Mbak Miranda terlebih dahulu, disilahkan. Ya, kesan dan pesan saya, kesannya saya sangat beruntung ya Bu menemukan konseling seperti ini, karena saya pikir untuk konseling seperti ini perlu dilakukan oleh semua orang gitu, karena kan memang masalah orang itu berbeda-beda dan setiap orang mempunyai masalah yang sebaiknya diutarakan kepada orang lain agar masalah itu setidaknya terselesaikan dan mengurangi beban dari si yang punya masalah itu, Bu. Itu saya terima kasih sekali untuk Ibu Dwi yang telah membantu saya khususnya dan teman-teman semuanya. Ibu masih di mute, Bu. Lupa ya, Bu. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini karena di mute tadi, jadi nggak kedengeran. Terima kasih Mbak Miranda sudah menyampaikan kesan dan pesannya, sudah sangat baik. Kemudian dari Mbak Rara, mungkin disilakan. Baik, Bu. Kalau untuk saya sendiri, menurut saya konseling seperti ini perlu ya, Bu, dan manfaatnya sangat luar biasa, apalagi untuk seumuran kita seperti ini, untuk anak-anak yang sekolah menengah atas, karena kan kita memasuki umur-umur remaja menuju dewasa ya, Bu ya, jadi kadang banyak galau dan banyak cemasnya gitu, Bu. Jadi konseling ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Mutiara atas penyampaian kesan dan pesannya. Nah, teman-teman, Ibu juga ingin berterima kasih banyak atas partisipasi aktifnya ya dari teman-teman. Ini sudah sangat aktif sekali, Ibu. Sangat senang sekali ya teman-teman bisa seaktif ini gitu kan, dalam menanggapi dan juga memberikan argumen-argumennya, juga menyampaikan masalah-masalahnya dalam layanan konseling ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini nih,
apakah kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok lagi? Pastinya iya kan, karena tadi masih ada satu masalah ya yang belum terselesaikan. Kira-kira kapan nih teman-teman mau melaksanakan layanan konseling ini lagi untuk membahas masalah selanjutnya? Mungkin dari Mbak, ya Mbak Rara? Mungkin minggu depan, Bu. Oke, minggu depan ya. Setuju, Ya, Bu. Bu. Oke, minggu depan ya, setuju minggu depan. Untuk waktunya bagaimana? Ataukah di jam yang sama? Boleh, Bu, Jam di yang jam yang sama sama, ya, Bu. Bu. Oke, jadi untuk layanan konseling selanjutnya dilaksanakan pada minggu depan dan di jam yang sama ya. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Karena kita sudah ada di penghujung ini ya kegiatan, dan kita sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Karena tadi yang membuka Mbak Galuh ya, dan ini Mbak Galuh dipersilakan untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Yuk dipersilakan Mbak Galuh. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Dadah teman-teman.